Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan tahun lalu meski masih dalam situasi pandemi. Jika tahun lalu aktivitas di masjid selama bulan puasa ditiadakan, pada tahun ini pemerintah memberi lampu hijau bagi warga untuk beribadah Ramadan di masjid dengan beberapa ketentuan. Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan tahun lalu meski masih dalam situasi pandemi. Jika tahun lalu aktivitas di masjid selama bulan puasa ditiadakan, pada tahun ini pemerintah memberi lampu hijau bagi warga untuk beribadah Ramadan di masjid dengan beberapa ketentuan. Bukan hanya saya sendiri, sebenarnya banyak jamaah yang mengharapkan agar kita bisa beribadah di masjid. Karena kan pahalanya lebih besar di masjid, keutamaannya kan lebih besar di masjid. Umumnya kalau orang lain di masjid ya di masjid lah gitu kan. Ya tergantung gimana, boleh nggak sama pemerintah gitu kan ya. Saya ikut aturan aja lah gitu. Salah satunya yang dilakukan di Masjid Raya Bandung. Selain memasang sosialisasi protokol kesehatan di gerbang masjid, pengurus juga memasang tanda bagi jemaah agar menjaga jarak. Harapannya, jemaah bisa mematuhi serta menjalankan protokol kesehatan selama beribadah Ramadan di masjid. Disarankan masyarakat yang mau ikut sholat berjamaah tarawih di masjid, disarankan ya bawa sejadah sendiri, pakai masker, dan tentunya mereka pun harus mau nanti ditek untuk suhu tubuhnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada Senin lalu menyatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa sholat berjemaah di luar rumah. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan. Begitu juga dalam melaksanakan sholat berjamaah ini diupayakan untuk dibuat sesimpel mungkin sehingga tidak waktunya tidak berkepanjangan, tidak terlalu panjang mengingat dalam kondisi masih darurat ini. Sementara Kementerian Agama juga mengeluarkan panduan kegiatan ibadah yang disyariatkan selama bulan suci Ramadan, khususnya yang dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang. Seperti sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Kegiatan buka bersama atau bukber dapat dilaksanakan dengan mematuhi pembatasan jumlah kehadiran 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan. Sholat fardu 5 waktu, tarawih dan witir, tadarus Al-Quran serta itikaf dapat dilakukan di masjid, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pengajian, ceramah, tausiah ataupun kultum paling lama dengan durasi 15 menit. Selain itu, kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Selama Ramadan, segenap umat Islam dan para mubalik atau penceramah agama diimbau untuk menjaga persatuan umat dan berdakwah dengan bahasa dakwah yang bijak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, nantinya sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, namun tetap memperhatikan info perkembangan kasus COVID-19 di daerahnya masing-masing. Meski demikian, dicuplik dari program CNN Connected pada 6 April lalu, peneliti pandemi dari Griffith University Diki Budiman menyebut relaksasi kegiatan Ramadan tetap harus diimbangi oleh kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 karena pandemi belum berakhir. Aspek testing tracing ini tuh harus juga melekat dalam aktivitas ini, sehingga itulah sebabnya adanya sudah tepat adanya zonasi dari masjid misalnya RW ataupun di komunitas setempat. Nah, ini kaitannya nanti dengan testing tracing itu supaya tidak sulit. Namun ini harus dalam implementasi praktisnya tentu harus ada kalau ada aplikasi memungkinkan ataupun apalah sistem deteksi yang memastikan bahwa orang yang datang itu memang penduduk situ, kemudian juga yang juga sangat penting bahwa orang yang datang itu tidak berpotensi membawa virus ya. Diki pun menyebut pemerintah daerah maupun pusat harus melakukan evaluasi serta monitoring secara berkala agar tidak ada potensi merebaknya penyebaran COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.